marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Tolong ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Silakan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin mengetahui siapa saja pada pagi hari ini yang tidak masuk ya atau yang hadir. Yang pertama, Amanda Putri Salsabila hadir ya. Yang kedua, Arsya Naura Aurelia Syahira. Yang ketiga, Despita Alfiana. Hadirat. Yang keempat, Dwi Nanda Kristina. Yang kelima, Eka Alfia. Oke. Pada pagi hari ini saya lihat dari presensi semuanya hadir. Dari sebelum pelajaran kita mulai, ada yang ingat materi yang disampaikan pada pertemuan yang lalu? Angkat tangan. Siapa? Saya Pak. Ya, coba. Materi yang lalu itu menjelaskan tentang apa? Materi yang kemarin yaitu menjelaskan tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah yaitu akhlak yang baik. Kalau akhlak mazmumah? Akhlak mazmumah yaitu akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Oke, coba diulang. Sampean ya. Coba diulang, tadi sudah dijelaskan oleh teman sampean materi yang lalu. Akhlak mahmudah itu akhlak apa? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Kalau akhlak mazmumah? Akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Oke. Dari penjelasan tadi, ada yang bisa memberikan contoh akhlak mahmudah? Saya Pak. Ayo. Menolong orang lain. Oke, yang kedua, ada yang bisa memberikan contoh akhlak mazmumah? Ya. Menyontek saat ujian. Menyontek saat ujian. Oke. Jadi sampean semuanya harus mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita tadi sudah membahas tentang materi yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kemarin. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu sampean diharapkan bisa membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Maidah ayat 48. Ya, sampai hari ini ada yang di rumahnya masih ngaji. 1, 2, 3, 4. Ada yang ngaji lagi sebelah sini? Ada yang ngaji di rumahnya? Oke. Berarti mayoritas ngaji ya, mayoritas. Saya mau tanya, sampai ngaji sampai pada juz berapa? 18. Yang sebelah sini ada yang ngaji? Juz berapa? Juz 15. Oke. Kalau memang kalian semuanya ngaji, saya minta sampean mempraktekkan hasil dari ngajinya di rumah. Oke, silakan dibaca bebas, silakan dibaca. Kita dengarkan sama-sama dan disimak apakah ada yang salah atau ada yang kurang pas di dalam pembacaannya. Silakan. A'udzu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika kitaba bil haqqi musaddiqan
لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم. صدق الله العظيم. Ya, terima kasih. Ada yang salah dari bahasa tadi? Gak ada ya? Alhamdulillah, semuanya benar, semuanya benar. Oke, tadi itu cara membaca Al-Quran, hasil dari belajar di rumah. Ada yang nggak kepingin belajar seperti itu membacanya? Kepingin. Oke, makanya kita pada pertemuan hari ini kita akan belajar membaca Al-Quran. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, saya mempunyai 2 pertanyaan untuk kalian semuanya. Ya, pertanyaan pertama, pernahkah kalian mendengarkan orang membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Angkat tangan. Pernah. Oh ya, silakan. Pernah di mana? Di masjid. Di masjid. Kenapa menurut sampean itu tadi pembacaan Al-Quran itu baik dan benar? Karena sudah sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Oke. Pertanyaan kedua, kapan terakhir kali sampean semuanya membaca Al-Quran? Angkat tangan. Oh ya, silakan. Tadi pagi. Pas waktu apa? Oke, kita mulai pembelajaran atau kegiatan inti pada hari ini, yaitu meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Di sini saya akan menampilkan ada video yang harus diperhatikan di sini ya, tentang bagaimana cara membaca Al-Maidah yang baik dan juga yang benar. Di sini saya punya video sebagai bahan ajar, tolong disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan bagaimana cara membaca Al-Quran surah Al-Maidah ayat 44 dan benar sesuai dengan tajwid, makhraj dan tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah nabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Ya, itu tadi materi tentang bahasa kita pada hari ini. Jadi saya menampilkan video tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dan baik dan benar di dalam surat Al-Maidah 48. Ini Quran saya sudah bawa semuanya ya, Quran ya. Tolong bacaan tadi itu dipraktekkan, ditirukan sesuai dengan contoh yang telah disampaikan tadi. Silakan dibuka surat Al-Maidah 48. Silakan. Yang nggak punya atau yang nggak bawa silakan gandengan ya. Satu sama yang lain sudah ketemu semuanya. Nah, kita baca bersama-sama sesuai dengan apa yang saya contohkan melalui video tadi. Bisa dimulai? Bisa. Bisa. Kita awali dengan bacaan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi
kedengarannya kurang tepat di dalam membaca. Maka pada pertemuan hari ini kita akan belajar secara tutor sebaya atau belajar secara kelompok. Jadi ada satu teman yang nanti membimbing teman yang lain. Jadi seperti itu. Tapi sebelum kita mulai belajar tentang tutor sebaya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara baca sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Jadi di situ ada beberapa bacaan. Yang pertama yaitu wa anzalna. Wa anzalna ini adalah bacaan ikhfa, yang mana di situ ada nun sukun bertemu dengan za. Maka bacanya harus dibaca sama. Kalau ikhfa itu sama. Jadi bacanya wa anzalna gitu ya. Berapa panjangnya ikhfa? Ikhfa panjangnya berapa? Wa anzalna. Lupa. 2,5 alif atau 5 harokat. Yang kedua, musaddiqal lima itu ada apa? Idgham bila guna. Kenapa dibaca idgham bila guna? Tanwin bertemu lam. Huruf idgham bila guna ada berapa? Idgham bila guna hurufnya? 2. Apa? Lam dan benar apa salah? Nah, idgham bila guna itu hurufnya ada 2, yaitu lam sama ro. Jadi cara membacanya musaddiqal lima seperti itu. Oke, marilah kita belajar secara berkelompok ya. Untuk tutornya yang sudah saya tunjuk tadi, silakan memberi bertempat di sini, bertempat di depan. Ayo silakan yang tutor tadi. Oke, saya kasih waktu 30 menit untuk kalian belajar secara tutor sebaya ya. Nanti ini teman-teman semuanya di depan ini akan memandu kalian. Kalau nanti ada yang tidak paham, silakan bertanya kepada saya. Itu ya. Oke. Jadi yang kita bahas adalah bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan mempraktekkan tajwidnya dan makhrajnya. Kalau nanti ada yang belum paham tentang tajwidnya, silakan bertanya pada tutornya. Atau kalau ada yang belum lancar dalam membaca Al-Qur'an, silakan bertanya kepada tutornya. Kalau ada yang masih belum paham, silakan bertanya kepada saya. Oke, tapi jangan lupa sampean nilai hasil dari pembelajaran pada tutor sebaya nanti. Apa yang kalian ambil dari pembelajaran secara tutor tadi? Paham ya? Oke, saya kasih waktu 30 menit, silakan dimulai dari sekarang. Oke. Oke anak-anak, tadi kita telah melaksanakan diskusi selama 30 menit sudah berlalu. Sekarang kita waktunya untuk mempresentasikan dari hasil diskusi masing-masing kelompok. Oke, kita awali dari kelompok 1. Silakan dipresentasikan hasil pada diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita dengan membaca Al-Quran. Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum
Itu hasil presentasi dari kelompok 1. Dari bacaan kelompok 1 tadi, ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Ya. Jalna itu kenapa bisa dibaca begitu? Ya, kenapa dibaca Zalna? Karena di situ ada bacaan ifa. Oh, di situ ternyata ada bacaan Ifa. Kenapa dibaca Ifa? Karena ada sukun bertemu bisa. Nun sukun bertemu sukun juza. Oke, pertanyaan kedua mungkin dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2 mau bertanya. Ya, silakan. Kenapa musuh di kol 5 dibaca seperti itu? Kenapa musuh di kol 5? Karena ada bacaan idgham bila guna. Idgham bila guna. Hurufnya idgham bila guna ada berapa? Ada 2, apa saja? Lam sama ro. Lam sama ro. Oke. Dipresentasikan kelompok yang ke selanjutnya. Ayo silakan. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami mengenai pembagian tajwid pada surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaika dibaca mat wajib mutasil karena mat wajib bertemu hamzah pada lafaz yang berbeda. Muswad nikol 5 idgham bila guna karena fathah kami bertemu huruf lam. Wa muhaiminan alaihi dibaca idgham karena fathah kami bertemu ain. Amma ja'aka dibaca mat wajib mutasil karena mat wajib bertemu hamzah pada lafaz yang sama. Ja'alna mat wajib karena ada fathah diikuti alif. Ya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 4. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 5. Silakan tanya. Kenapa? Apa? Kenapa ja'alna dibaca matobi? Ja'alna dibaca matobi. Kenapa? Karena fathah diikuti oleh alif. Fathah diikuti oleh alif. Itu jawaban dari kelompok 4. Mungkin ada kelompok yang lain mau bertanya? Saya mau bertanya kelompok 1. Ya. Saya mau bertanya, kenapa musod di kol 5 dibaca idgham bila guna? Kenapa musod di kol 5 dibaca idgham bila guna? Dibaca idgham bila guna karena kami bertemu lam. Tanwin bertemu lam. Ya, panjangnya berapa? Satu alif atau 2 rokat. Satu alif atau 2 rokat. Bacaan idgham bila guna ada berapa hurufnya? 2. Ada 2 apa saja? Lam dengan ro. Oke, itu tadi presentasi yang terakhir dari kelompok 4. Pada pertemuan hari ini, jadi sekarang saya menyimpulkan pada pertemuan hari ini. Jadi di dalam membaca Al-Quran itu kita harus memperhatikan bacaan tajwidnya satu. Yang kedua harus memperhatikan makhrajnya. Yang ketiga memperhatikan panjang dan pendeknya. Oke, contoh tadi ada pertanyaan wa anzalna itu bacaan Ifa. Jadi seperti itu anak-anak apabila kita belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Tidak ada. Jadi semuanya sudah paham ya? Oke anak-anak, dari awal kita sudah menjelaskan atau berdiskusi tentang bagaimana menjelaskan materi Al-Maidah. Yang kedua, kita sudah belajar tajwidnya. Sampeyan sudah mempresentasikan dari tiap masing-masing kelompok dan saling bertanya. Maka sebelum doa kita akhiri ya, silakan ada perwakilan dari masing-masing siswa untuk merefleksikan kegiatan pada hari ini. Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. menyenangkan karena saya bisa belajar mengenai pembagian tajwid pada surat Al-Maidah yang ke-48. Oke, mungkin ada yang lain yang mau merefleksikan. Saya Pak, Ayo silakan. saya senang sekali dari hasil diskusi tadi yang sudah ada Memahami materinya. Oh, memahami materinya. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, mudah-mudahan pada pertemuan hari ini kita bisa mempraktekkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar di rumah. Terus jangan lupa
di rumah Al-Qur'annya setiap hari dibaca? Sanggup kira-kira? Sanggup. Oke. Dan saya dari awal sampai akhir apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke anak, sebelum pelajaran kita akhiri, kita tadi sudah melaksanakan diskusi dan sampean sudah mempresentasikan, juga sudah saling bertanya antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, dan juga ada yang merefleksikan pada kegiatan hari ini. Ya, sebelum kegiatan kita akhiri, tolong ketua kelasnya silakan memimpin untuk berdoa. Saya persilakan, monggo. Berdoa dalam hati, berdoa Lalu. berdoa. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Jangan lupa di rumah untuk dibaca Al-Qur'annya. Sanggup kira-kira? Sanggup.